Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali di perkuliahan online atau di e-learning untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Di sesi yang ketujuh ini akan membahas mengenai penyelesaian siklus akuntansi. Jadi materi masih melanjutkan dari pertemuan ke-6, ya, menyelesaikan siklus akuntansi. Jadi di sini akan memberikan contoh lengkapnya di siklus akuntansi, mulai dari analisis, transaksi dianalisis, kemudian dicatat ke dalam jurnal umum sampai dibuat jurnal penutup dan saldo setelah penutup. Jadi langkah-langkah dalam menyusun siklus akuntansi, langkah dasar dalam siklus akuntansi ini yang pertama, menganalisis transaksi, kemudian dicatat ke dalam jurnal umum. Kemudian yang kedua, setelah transaksi dianalisis, kemudian dicatat ke jurnal umum, kemudian diposting ke buku besar. Kemudian yang ketiga, setelah diposting ke buku besar, membuat neraca saldo. Kemudian data penyesuaian disusun dan membuat kertas kerja atau neraca lajur. Kemudian membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian membuat ayat jurnal penyesuaian, kemudian diposting kembali ke buku besar. Yang keenam, membuat ayat jurnal penutup dan kemudian diposting juga ke buku besar. Kemudian yang ketujuh, setelah dilakukan jurnal penutup dan posting, berikutnya dibuat neraca saldo kembali, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Ini 7 langkah dalam siklus akuntansi. Jadi yang pertama ada transaksi. Transaksi ini dicatat, kemudian di jurnal, ya. Jangan lupa ini bentuk jurnalnya, ya. Jadi ada jurnal dalam 2 kolom, ya. Kemudian setelah dicatat, kemudian dia di jurnal ke jurnal umum. Transaksi diposting ke buku besar. Nah, ini dalam bentuk buku besar tadi, setelah dibuat jurnalnya, diposting ke buku besar. Masing-masing akun dibuat buku besarnya, ya. Dan jangan lupa di sini ada nomor akunnya. Kemudian pos referensinya harus terisi. Jadi jika pos referensi ini masih kosong, itu tandanya belum diposting. Jadi kalau sudah diposting, pos referensi sudah terisi. Begitu juga di jurnal umumnya, pos referensinya sudah terisi. Kemudian setelah dibuat buku besarnya, diposting ke buku besar, berikutnya membuat neraca saldo. Jadi dari semua transaksi yang ada di dalam jurnal tadi dibuat buku besarnya semua. Jadi kalau ada nama 5 akun atau 10 akun, ya berarti ada 10 buku besar, ya, semua dibuat buku besarnya. Kemudian setelah selesai diposting, dibuat neraca saldo. Ini bentuk neraca saldo, ya, seperti ini. Antara debit dan kredit harus balance. Jadi fungsi dari membuat neraca saldo untuk mengecek kembali apakah sisi debit dan sisi kredit ini sudah balance atau belum, ya. Berarti kalau udah balance, berarti tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya belum balance, berarti ada kekeliruan dan harus dicek kembali. Kemudian menyiapkan neraca saldo. Ini bentuk tadi neraca saldo dibuat, kemudian menyusun neraca lajur, ya. Dibuat neraca lajur, kemudian membuat ayat jurnal penyesuaian. Nah, dari neraca saldo dimasukkan ke neraca lajur, kemudian ayat jurnal penyesuaian juga dimasukkan ke neraca lajur. Ini bentuk neraca lajur 10 kolom, ya. Jadi fungsi neraca lajur ini adalah untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Jadi sifatnya tidak wajib dibuat, ya, tetapi sebagai sarana, ya, atau alat untuk mempermudah, alat bantu, ya, untuk mempermudah membuat ayat jurnal
atau membuat laporan keuangan. Nah, jadi dimasukkan yang pertama di dalam neraca lajur ini, kolom pertama ada neraca saldo. Ya, dari tadi neraca saldo dimasukkan ke sini neraca saldonya. Kemudian dari ayat jurnal penyesuaian juga dimasukkan. Setelah itu dihitung neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Nah, jadi untuk menghitung neraca saldo setelah penyesuaian harus diperhatikan, jangan sampai salah mencatat ya. Debit ketemu debit, dilihat saldo mana yang lebih besar, maka itu dicatat di debit. Kemudian debit ketemu kredit ya. Dan kredit ketemu kredit. Nah, itu harus diperhatikan, jangan sampai salah mencatat ya. Kemudian lajur berikutnya atau kolom berikutnya yaitu laporan laba rugi. Dari neraca saldo setelah penyesuaian ini dipecah, ada yang masuk ke dalam laporan laba rugi dan ada yang masuk ke neraca. Yang masuk ke dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban-beban. Selebihnya aset atau harta, liabilities dan modal itu masuk ke neraca ya. Jadi yang masuk di laporan laba rugi itu adalah pendapatan dan beban. Nah, di sini perhatikan ya. Kalau di laba rugi, di kolom laba rugi ini debit kredit ya, untuk pendapatan di kredit, debit di beban-beban di kolom debit. Kalau pendapatannya lebih besar, kreditnya lebih besar, maka akan memperoleh laba. Tapi kalau sebaliknya, kreditnya lebih kecil dari debit, maka akan rugi ya. Perusahaan akan rugi. Nah, ini jadi ada selisih. Ini 7.205 ini merupakan laba ya. Jadi pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Kemudian di kolom neraca juga selisihnya ada di kredit ya. Kalau di neraca itu di kolom kredit itu laba ya. Kalau di laba rugi di kolom debit ya. Atau selisihnya ya, selisihnya itu di laba rugi di sisi debit, kalau neraca di sisi kredit. Selanjutnya, setelah dibuat neraca lajur, kemudian dibuat laporan keuangannya dalam bentuk laporan. Jadi dari neraca lajur tadi tinggal dipindahkan ke dalam bentuk laporan ya. Kolom laba rugi dibuat laporan laba ruginya dalam bentuk laporan yang memuat pendapatan dan beban-beban ya. Selisihnya kalau pendapatannya lebih besar maka laba. Kalau pendapatannya lebih kecil daripada bebannya maka rugi. Kemudian membuat laporan perubahan modal. Di dalam perubahan modal ini ada modal awal, kemudian ada laba bersih, ya, kemudian dikurangi prive. Nah, ini adalah modal akhir. Modal akhir ini nanti akan masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca. Di dalam neraca ini diambil dari kolom neraca lajur dalam kolom neraca. Ya, angkanya dipindahkan, disusun, dibuat laporannya. Jadi dari situ dibuat laporannya, aset, ada aset lancar dan aset tetap. Kemudian ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kemudian ada ekuitas. Nah, ini dibuat laporannya. Setelah dibuat laporan keuangan, ayat jurnal penyesuaian dibuat dan diposting kembali ke buku besar tadi ya. Kalau tadi udah dibuat jurnalnya, kemudian dimasukkan ke neraca lajur. Nah, sekarang tinggal diposting ke buku besar ya, diposting kembali. Kemudian dibuat ayat jurnal penutup dan setelah itu diposting kembali. Apa aja yang ditutup? Yaitu beban-beban dan pendapatan, kemudian laba, kemudian ada prive ya. Nah, ini
yang ditutup. Jadi akun laba yang akun pendapatan yang tadinya debit menjadi yang tadinya kredit jadi debit, kemudian beban ditutup, tadinya debit jadi kredit. Kemudian ada laba, ya, ada ikhtisar laba rugi, kemudian prive, ya, ke modal. Nah, ini semuanya udah dibuat jurnal penutupnya, kemudian diposting kembali ke buku besar. Setelah diposting ke buku besar, semuanya dibuat kembali neraca saldo setelah penutupan. Sehingga di dalam neraca saldo setelah penutupan yang ada hanya aset, liabilities, dan modal. Karena beban dan pendapatan sudah ditutup. Ya, jadi untuk membuat lembaran baru di periode berikutnya, maka beban dan pendapatan itu harus ditutup. Ya, nah ini siklus akuntansi. Demikian untuk siklus akuntansi untuk pertemuan yang ke-7. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan yang ke-8, yaitu UTS di pertemuan ke-8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.